Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembahasan soal matematika STS genap tahun ajaran 2025-2026. Kita mulai dari soal yang pertama. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu bisa menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang selanjutnya, misalnya Ali menyukai warna merah, Darul menyukai warna biru, dan Fatah menyukai warna hijau. Cara menyatakan relasi ini dengan himpunan pasangan berurutan adalah yang perlu kita ingat ketika kita menyatakan suatu himpunan pasangan berurutan, maka kita buat permisalan dulu ya. Di sini misalnya himpunannya himpunan H. Ya, himpunan H ini adalah himpunan yang akan menyatakan himpunan pasangan berurutan nantinya. Nah, karena himpunan, kita jangan terlupa untuk menuliskan tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Karena kurung kurawal inilah yang menjadi simbol untuk himpunan. Selanjutnya, kita pasangkan masing-masing dari pernyataan yang ada tadi. Seperti Ali menyukai warna merah. Maka kita tuliskan dalam kurung Ali, koma merah. Kemudian koma lagi, Darul, koma biru. Darul, koma biru juga diberikan kurung. Dan kemudian yang terakhir adalah Fatah, koma hijau. Kurang lebih seperti ini. Jadi antara pasangan ini dipisahkan dengan tanda koma. Dan masing-masing pasangan itu menggunakan tanda kurung. Yang selanjutnya, perhatikan diagram di bawah ini. Ada diagram 1, diagram 2, diagram 3, dan diagram 4. Ini kaitannya dengan himpunan yang digambarkan dalam bentuk diagram panah. Nah, yang perlu kita ingat adalah untuk fungsi, definisinya adalah suatu relasi yang memetakan himpunan A tepat satu pada setiap anggota himpunan B. Tepat satu pada anggota himpunan B. Jadi, himpunan yang ada di A, anggotanya itu dipasangkan tepat satu kepada anggota himpunan B. Jadi, himpunan A atau himpunan di sebelah kiri itu hanya boleh memiliki satu pasangan. Tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak punya pasangan. Jadi, harus ada pasangannya, yaitu satu ke himpunan yang anggotanya ada di sebelah kanan atau himpunan B. Kalau kita lihat, yang satu ini salah ya, karena dia himpunan A-nya lebih dari satu pasangan. Kemudian himpunan yang nomor 2 ini betul, karena masing-masing dari anggota himpunan A itu tepat memiliki satu pasangan di anggota himpunan B. Walaupun di anggota himpunan B-nya ini hanya pada anggota yang namanya B. Ya, jadi walaupun di sini di anggota himpunan B ini, si B ini punya 3 dari himpunan A, tidak masalah karena fokus kita adalah ada di himpunan yang A. Jadi himpunan A ini anggotanya harus punya hanya satu pasangan. Kemudian ini nomor 3 ini juga salah. Kenapa? Karena ini punya 2 pasangannya. Kemudian yang nomor 4 ini betul. Karena masing-masing anggota himpunan A-nya punya tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi jawabannya adalah himpunan nomor 2 dan himpunan nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4. Bayangan negatif 6 oleh fungsi f(x) sama dengan 12x dikurang 8 adalah, maksudnya bayangan dari negatif 6 ini adalah berarti x-nya itu adalah negatif 6. X-nya kita ganti dengan negatif 6. Jadi ketika kita di sini memiliki fungsi f(x) sama dengan 12x min 6, kita ubah x-nya menjadi negatif 6. Seperti ini. Ya, jadi f negatif 6 itu sama dengan 12 dikali negatif 6 dikurang 8. Maka tinggal kita hitung 12 dikali negatif 6 hasil negatif 72 dikurang 8. Berarti kalau negatif dikurangi 8 ya, negatif 72 dikurangi 8 itu sama saja kita punya negatif 72 ditambah
negatif 8. Berarti sama saja kita sudah hutang, kemudian hutang lagi, maka hutangnya semakin banyak. Jadi hasilnya adalah negatif 80. Selanjutnya, jika suatu fungsi f dinyatakan sebagai fx sama dengan 2x min 21 dikurang 21, maka nilai fx yang murni untuk x sama dengan 6 adalah, nah bedanya kalau di nomor 4 tadi kita menyebut negatif 6 sebagai bayangan, untuk nomor 5 ini langsung disebut sebagai x. Nah, sama saja ya caranya, tinggal kita ganti nilai x yang ada di fungsinya tadi menjadi 6. Tinggal kita operasikan saja, 2 kali 6, 12, dikurangi 21. Kita punya 12. Kemudian kita kurangkan dengan 21. Maka sisanya adalah negatif 9. Selanjutnya, soal nomor 6. Rumus yang benar untuk mencari sisi terpanjang atau hipotenusa adalah, nah soal nomor 6 ini berarti kita harus memperhatikan dari segitiga ini, nama titik sudutnya ada siapa saja. Jadi kita tidak bisa memberikan sembarang nama untuk penyelesaiannya nanti. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, ketika kita akan memberikan nama sisi, maka lihat titik sudut yang ada di depannya itu namanya siapa. Contohnya, ketika kita punya di sini G, di depannya berarti namanya juga G, tapi kita tuliskan dengan huruf kecil. Kemudian di sini H, berarti di sebelah sini juga namanya H, tapi kita tuliskan dengan huruf kecil. Kemudian F, berarti di sini juga kita tuliskan dengan huruf kecil. Di sini namanya sisi F. Seperti itu. Nah, untuk teorema Pitagoras, kita tahu bahwa bunyinya adalah sisi miring itu adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku, berarti adalah sisi G. G ini adalah sisi miring atau hipotenusanya. Ini sisi miringnya. Sehingga dari teorema tadi kita bisa tuliskan G atau sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sisi miringnya kuadrat ya. Kuadrat sisi miring. Ya, ada yang ketinggalan tadi ya. Kuadrat sisi miring. Jadi kalau kuadrat sisi miring itu berarti sisi miringnya dikuadratkan. Sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Sisi yang lainnya ada siapa saja di sini? Ada H dan F. Berarti kita bisa tuliskan F kuadrat ditambah H kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk dalil Pitagorasnya. Nah, sekarang ditanya adalah sisi terpanjang hipotenusa. Sisinya, ya. Nah, ini tadi masih G kuadrat. Kuadrat sisi miring. Nah, ditanya itu adalah G-nya saja. Berarti G sama dengan, kalau di sebelah kiri ini kuadrat, mau kita ubah menjadi G, maka kedua ruas harus kita sama-sama akarkan. Ya, maka kalau sebelah kiri diakarkan jadinya G, nah sebelah kanan tinggal kita tuliskan akarnya, akar dari F kuadrat ditambah H kuadrat. Atau kalian bisa lebih permudah mengingatnya dengan cara, kalau kita mau menghilangkan kuadrat di salah satu sisinya, maka buat akar di sisi lainnya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah G sama dengan akar dari F kuadrat ditambah H kuadrat. Soal yang selanjutnya, sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring 13 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 5 cm. Maka panjang sisi siku-siku yang lain adalah, nah, kalau kita gambarkan, kurang lebih gambarnya seperti ini. Siku-siku, sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi miring. Sisi miring berarti yang ada di depan sudut siku-sikunya. Berarti di sini 13 cm. Dan salah satu sisi siku-sikunya adalah 5 cm. Salah satunya terserah mau dituliskan di sebelah mana. Misalnya kita tulis di sebelah sini. Maka panjang sisi siku-siku yang lain adalah, nah berarti ini yang jadi pertanyaan. Tuh.
Selanjutnya, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Berarti panjang sisi-sisi untuk siku-siku yang lainnya, sisi siku-siku lainnya itu adalah sama dengan akar dari 13 kuadrat. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Jadi sisi miring dikuadratkan dikurang dengan sisi yang lainnya. Diakarkan. Ini akar. 13 kuadrat itu adalah 169. Kemudian 5 kuadrat adalah 25. Maka kita kurangkan 169 dengan 25. Kita peroleh akar dari 144 ya. Jadi kita hapus saja. Ini akar dari 144. Akar dari 144 adalah 12. Karena ketika 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Maka panjang sisi siku-siku lainnya adalah 12 cm. Selanjutnya, segitiga DEF siku-siku di E. Nah, bisa kita gambarkan juga ya, supaya lebih memudahkan untuk membuat rumusnya. DEF siku-siku di E. Maka kita tuliskan E di sebelah sini, karena dia mengatakan siku-siku di E. Nah, karena penulisan titik sudut itu berlawanan jarum jam, maka kita tuliskan D-nya ada di sebelah sini ya. DEF. Karena kalau di sebelah sini nanti jadinya searah jarum jam. Di DEF. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian DE-nya adalah 9 cm dan EF-nya itu adalah 12 cm. Maka panjang DF, nah DF ini berarti adalah sisi miring. Gitu. Jadi karena sisi miring maka kita gunakan dalil Pitagorasnya dengan penjumlahan ya. Karena kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Gitu. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya itu bisa tulis DF kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EF kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau sudah, berarti DF itu sama dengan akar dari DE kuadrat ditambah EF kuadrat. Maka diperolehlah yang selanjutnya seperti ini. Sehingga kita bisa tuliskan DF itu sama dengan akar dari 9 kuadrat, 9 kuadrat, kemudian ditambah dengan 12 kuadrat. Ini kuadrat ya. 9 kuadrat adalah 81 dan 12 kuadrat adalah 144. Ketika dijumlahkan hasilnya 225, maka akar dari 225 adalah 15. Sehingga panjang sisi miringnya adalah 15 cm. Lanjut, ini soal hafalan ya. Perbandingan sudut untuk segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat berturut-turut adalah 1, 1 dan akar 2. Karena di sini sama-sama 45 derajat, maka mungkin di sini juga sama. Seperti itu. Selanjutnya, soal nomor 10. Jika diketahui perbandingan sudut suatu segitiga, 1, akar 3, dan 2, maka ketiga sudut segitiga tersebut berturut-turut adalah. Jadi karena yang ditanya adalah sudut, maka pasti menggunakan derajat. Ini derajat ya. Derajat, derajat. Maka sudutnya adalah 30 derajat untuk perbandingan 1, 60 derajat untuk perbandingannya akar 3, 90 derajat untuk perbandingannya 2. Lanjut ke soal uraian. Untuk soal uraian, di sini soal nomor 11 itu poinnya adalah 10, kemudian yang lainnya 15. Kalau di soal isian singkat tadi, masing-masing poinnya adalah 3 ya. Diketahui dua himpunan sebagai berikut. Himpunan A itu terdiri dari anggota 1, 4, 9, dan 16. Himpunan B itu terdiri anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama,
diminta untuk membuat relasi kuadrat dari, jadi relasinya adalah kuadrat dari A ke B. Ya, jadi pasangan relasinya adalah 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3, dan 9 ke 4. Kalau kita buat dalam diagram panah, kurang lebih seperti ini. Ini himpunan A, ini himpunan B. 1, kemudian 4, 9, dan 6. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal kita jodohkan ya, sesuai dengan relasinya tadi. Relasinya adalah kuadrat dari. Jadi 1 adalah kuadrat dari 1. Kemudian 4 adalah hasil kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. 6 kuadrat dari 16 ini ya. 16 adalah kuadrat dari 4. Maksudnya adalah kalau 1 dikuadratkan hasilnya 1, 2 dikuadratkan hasilnya 4, 3 dikuadratkan hasilnya 9, dan 4 jika dikuadratkan hasilnya 16. Sehingga relasinya boleh dituliskan dalam bentuk diagram panah ataupun himpunan pasangan berurutan seperti ini juga boleh. Selanjutnya, pertanyaan kedua masih di nomor 11 maksudnya ya. Tentukan apakah relasi tersebut merupakan fungsi, jelaskan. Nah, jadi relasi tersebut merupakan fungsi karena setiap anggota himpunannya atau domainnya, himpunan A ya, atau domainnya daerah asal, itu mempunyai tepat satu pasangan di himpunan B. Gitu. Jadi pasangannya tepat satu dengan anggota himpunan yang ada di himpunan B. Nomor 12, diketahui fungsi fx itu sama dengan 3x ditambah 5. Tentukan nilai range atau daerah hasil untuk domain. Domainnya itu atau daerah asalnya itu adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kalau kita buat simbol, itu bisa kita simbolkan dengan x-nya. Jadi yang di domain ini sama saja dengan x-nya yang akan nanti digunakan untuk mengganti x yang ada di fungsi yang diketahui. Gitu. Jadi kita substitusikan masing-masing nilai domain ini ke fungsi yang sudah diketahui untuk mencari nilai range-nya. Yang pertama, kita punya X-nya adalah negatif 2, maka kita ganti nilai X-nya atau substitusi ke nilai X dengan nilai negatif 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah negatif 1. Nah, hati-hati di perhitungan karena pengalaman sebelumnya salah di perhitungan. 3 dikali negatif 2 itu adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah 5 itu adalah negatif 1. Kita punya hutang 6, kemudian ditambah dengan dibayar 5. Maka kita masih memiliki hutang negatif 1. Nah, selanjutnya kita punya X sama dengan negatif 1. Kita substitusikan. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Ditambah 5, maka kita memiliki hasilnya 2. Kemudian X sama dengan 0, kita substitusi juga. Berarti 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian X sama dengan 1 kita substitusikan. Berarti 3 kali 1 ditambah 5 hasilnya 8. X sama dengan 2. Kita substitusikan ke nilai X-nya. Sehingga 3 kali 2 adalah 6. Kemudian ditambah 5 hasilnya adalah 11. Sehingga range-nya bisa kita urutkan. Itu adalah negatif 1, 2, 5, 8, dan 11. Hati-hati ketika kita menuliskan himpunan, maka kita harus menggunakan tanda kurung kurawal. Yang selanjutnya, soal nomor 13, sebuah tangga dengan panjang 10 meter disandarkan pada dinding. Apabila ketinggian ujung tangga pada dinding dari lantai adalah 8 meter, maka tentukan jarak ujung tangga pada lantai. Sebuah tangga, nah ini misalkan kita punya sebuah tangga, disandarkan pada dinding. Ini adalah dindingnya ibaratkan ya, ini ibaratkan dindingnya. Ini adalah dindingnya. Ini tangga, ini adalah dinding. 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 Ini adalah dinding
Nah, kemudian ambillah ketinggian ujung tangga pada dinding dari lantai. Ujung tangga berarti ini ya. Pada dinding dari lantai adalah 8 meter. Nah, ini lantainya di sini, ini lantainya. Ini adalah 8 meter. Maka tentukan jarak ujung tangga pada lantai. Ini tadi 10 meter ya. Maksudnya ujung tangga pada lantai itu adalah yang bagian di sebelah sini ya. Nah, jadi kalau yang tadi kan di sini ujung tangga pada dinding, itu berarti yang di sini. Kalau ini sekarang ujung tangga pada lantai, berarti yang menempel di lantai. Jadi yang ditanyakan adalah ini, X ya, yang bagian bawah. Nah, selanjutnya kita tinggal cari nilainya. Kalau misalkan jarak ujung tangga ke dinding itu adalah kita misalkan sebagai A, maka rumusnya kita bisa peroleh A itu sama dengan akar dari C kuadrat. C kuadrat itu maksudnya di sini adalah panjang tangganya dikurangi B. B-nya itu adalah dindingnya ya, 8 meter. Tadi kita kuadratkan sehingga 100 dikurangi 64 adalah akar dari 36. Ya, di sini akar dari 100 dikurangi 64 adalah akar 36. Akar dari 36 adalah 6. Sehingga jarak ujung tangga ke dinding adalah 6 meter. Jadi tadi ini kita ibaratkan sebagai ini A, ini B, dan ini C ya. Karena rumus Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka karena yang ditanya adalah A, kita buat rumusnya. Berarti A kuadrat sama dengan akar dari C kuadrat. Yang kita biarkan A kuadratnya sendiri, berarti kita pindahkan B kuadratnya. Berarti C kuadrat dikurang, mohon maaf karena sudah akar, berarti ini tidak ada kuadrat lagi ya. A. Tapi kalau misalnya akar yang mau dihilangkan dulu, maka bentuknya seperti ini. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, baru selanjutnya kita cari A-nya. A-nya berarti akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, seperti ini. Maka dari sini tadi muncullah rumus ini. Yang menggunakan teorema Pythagoras. Lanjut, soal nomor 14. Diketahui segitiga RST siku-siku di S. Jadi kita buat dulu segitiganya. Segitiga siku-siku. Siku-sikunya misalnya di sini. Nah, tadi di sini disampaikan bahwa siku-sikunya di S. Berarti di sini kita punya S. Ya, dan ingat kita gunakan penulisan titik sudutnya itu berlawanan jarum jam. Berarti kita mulai berarti dari sebelah sini ya. R, S, T. Gitu. Memiliki panjang RS. RS itu di sini berarti 12 cm. Kemudian ST-nya itu adalah 16 cm. Nah, kita berarti bisa memberikan nama ini S, kemudian ini T, dan di sini R ya, berdasarkan nama titik sudut tadi ya. Kita lihat yang di depannya itu sisinya namanya menyesuaikan dari titik sudut yang ada di depannya. Untuk penulisannya menggunakan huruf kecil. Nah, sudah kita bisa buat rumus karena yang ditanya adalah panjang RT. Panjang RT di sini itu kita simbolkan dengan S. Maka S itu sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 256 ditambah 144. Tinggal kita akarkan. Hasilnya adalah 20 cm. Maka panjang RT adalah 20 cm. Lanjut sekarang soal yang terakhir. Pada segitiga KLM, panjang MK itu sama dengan 12 cm dan besar sudut MKL
MKL itu adalah 60 derajat seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan panjang garis LM. Nah, dari sini kita bisa buat besaran sudut-sudutnya itu berapa saja. Kalau di sini 60, karena di sini siku-siku sudah pasti 90, dalam satu segitiga itu besarnya ketika dijumlah adalah 180 derajat untuk sudut-sudutnya. Maka kita bisa cari sudut M itu. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini terlebih dahulu. Sudut K ditambah sudut M ditambah sudut L. Itu besarnya adalah 180 derajat. Maka ketika kita akan mencari sudut M, itu kita bisa gunakan 180 derajat dikurang sudut K dikurang sudut L. Jadi sudut M itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut K itu 60 derajat dikurang lagi dengan sudut L itu 90 derajat. Berarti sudut M-nya itu adalah 30 derajat. Atau kita bisa ingat juga perbandingan di segitiga siku-siku untuk sudut-sudut istimewanya itu hanya ada dua, ada 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Satu lagi ada 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berarti kalau di sini sudah ada muncul 60 derajatnya, maka pasangannya itu pasti dengan 30 derajat dan 90 derajat. Seperti itu. Nah, untuk 30 derajat itu perbandingan sisinya 1, kemudian 60 derajat perbandingan sisinya akar 3, dan 90 derajat perbandingan sisinya adalah 2. Sehingga dari sini kita bisa mencari panjang LM itu dengan menggunakan perbandingan sudut-sudut istimewa. Dari yang diketahui, kita tuliskan dulu yang mau kita cari ya, LM. LM-nya kita bandingkan dengan sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui adalah MK. Ya, jadi LM per MK itu sama dengan, nah kita menyesuaikan. LM ini ada di depan sudut apa? Oh, ada di depan sudut 60 derajat. Maka kita tulis 60 derajat di sini. Dan MK ini ada di depan sudut berapa? Sudut 90 derajat. Maka kita tulis di sini adalah 90 derajat untuk pasangannya. Sehingga diperolehlah persamaan LM per MK sama dengan 60 derajat per 90 derajat. Tuh. Ini maksudnya adalah nanti perbandingan sisinya ya. 60 derajat. Jadi ini sebenarnya tidak ditulis tidak masalah, langsung ke sini saja. Jadi untuk sudut 60 derajat itu perbandingan sisinya itu adalah akar 3. Kita lihat ini tadi ya, 60 derajat itu perbandingannya akar 3. Kemudian 90 derajat itu perbandingannya sisinya itu adalah 2 gitu. Ya. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan langsung ditulis ke bagian ini saja tidak apa-apa. Yang di atasnya tadi hanya untuk memudahkan saja. Yang selanjutnya maka kita kali silang ya LM dengan 2 ini hanya untuk memudahkan saja trik cepatnya. Namun untuk secara konsep itu kedua-dua sama-sama dikali 2 dan sama-sama dikali 12 gitu. Nah, kemudian 12-nya dikali dengan akar 3 sehingga diperoleh seperti ini. Tinggal kita kalikan 12 dikali akar 3 berarti 12 akar 3. Nah, 2-nya ini jadi pembaginya nanti di sini ya. Karena kita mau cari LM-nya saja. Maka 12 kita bagi dengan 2 menghasilkan 6 akar 3. Seperti itu. Sehingga panjang LM adalah 6 akar 3. Baik, cukup untuk penjelasan soal matematika STS genap tahun ajaran 2025-2026. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.